Tua bangka, makan kursi ini. Seseorang melemparkan kursi kepada patua itu. Siat. Pria besar konyol, ternyata kau tidak buruk. Kau bisa kau bangun setelah dikupukul, tapi lalu tiba-tiba Wang Bin pun ikut campur. Fajar apa? Dar, awas kau sampahmu lewat. Apa? Mungkin ini seleb iblis. Ini seni bela diri unggulan Shaolin Vajrapam yang kuat. Siapa dia? Anak yang menarik walaupun dia masih muda, tapi memiliki keterampilan yang hebat. Wah, dia pun jatuh. Hebat sekali kelompok bajingan ini telah mendapatkan ganjarannya. Kau hebat sekali, nak. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Ucap Wang Bin. Aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka kalau kau pandai dalam hal itu. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Terima kasih banyak. Bagaimana kami bisa membalasnya? Ucap si pedagang yang telah diganggu. Ini hanya masalah sepele. Kau tidak perlu memikirkannya. Ucap si kakek. Kakek, kali ini kau telah menyinggung mereka bahwa mereka tidak akan membiarkan kita begitu saja. Jadi lebih baik kakek jangan mendirikan warung di sini di masa depan. Oke? Baik, kami akan pergi sekarang. Ayo pergi. Kita tidak akan menang melawannya. Mundur dulu. Ucap si gangster. Jangan tinggalkan aku. Ucap si ketua. Ayolah, botak, kamu pergi kemana? Aku belum puas bermain denganmu. Hehehe. Saudara, maafkan, tolong maafkan aku, jangan pukul aku lagi. Lihat dirimu, karena aku telah menyinggung mereka pasti akan mendatangiku lagi. Aku harus menakut-nakuti mereka kali ini. Aku tahu ini adalah wilayah geng Black Tiger, tapi kalian tidak sepantasnya melakukan hal itu kan? Aku mau tanya sesuatu. Sekolah seperti apa yang dimiliki saudaraku dan kakek tua itu? Bagaimana kau menanyakan hal seperti itu? Apa kamu berlatih supaya bisa balas dendam? Tidak, aku tidak berani. Aku bukan dari dojo manapun. Tapi kamu harus ingat satu hal, bahwa namaku adalah Wang Bin, si ganteng kalem Wang Bin. Oh ya kakek, aku belum tahu nama Anda. Siapa Wang Bin? Dia tidak berhak mendengar namaku. Aku akan memberitahumu nanti. Biarkan dia pergi terlebih dahulu. Otak, apa kau mendengarku? Kakek itu menyuruhmu untuk pergi. Cepat pergi sebelum ku hajar kau. Tunggu, dia bilang namanya Wang Bin. Bukankah orang ini adalah yang dihadapi Wang Dong sebelumnya? Ku dengar dia tidak hanya pandai bela diri, tapi dia juga menembak kakak Wang. Aku tidak berharap bisa lolos dari rencana ini, tapi aku tidak menyangka aku akan mengalaminya sendiri. Aku harus pergi sebelum terjadi sesuatu buruk terjadi padaku. Woi botak, ada apa? Pesan lagi, aku punya pesan lagi. Apa kau tuli atau pura-pura tidak dengar? Baiklah, ada apa? Bukankah kakak itu menyuruh pergi? Kenapa kau masih di sini? Cepat pergi, dasar anjing. Ya baiklah, aku akan segera pergi. Maafkan aku. Tanpa diduga geng Black Tiger kalah hari ini. Kedua pahlawan itu hebat, ucap yang lain. Anak muda, kamu telah menyinggung geng Black Tiger dan mereka pasti akan membalasmu. Sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Ya betul sekali. Terima kasih atas peringatannya, kalau begitu saya undur diri terlebih dahulu. Lalu si kakek itu pun bertanya, kau Wang Bin bukan? Aku ingin tahu apakah kau bisa minum teh bersama orang tua ini. Tentu saja generasi muda tidak akan menolaknya, ucap Wang Bin. Baiklah, nikmatilah. Teh pun diberikan kepada si kakek itu. Menurutku Vajrapam teman kecil telah dibudayakan ke tingkat kedua, bukan? Aku ingin tahu berapa umurmu tahun ini. Kakek ini memang seorang master, dia bisa menebak tingkat latihanku dengan sangat akurat. Saya junior, berusia 21 tahun, dan saya seorang mahasiswa. Aku sangat mengagumimu, kau sudah bisa melakukan latihan yang begitu dalam di usia 21. Terima kasih atas pujiannya senior. Orang tua ini memiliki permintaan yang sulit, apa kau mau melakukannya? Aku punya permintaan, apa kau mau melakukannya? Ucap si kakek tua. Tolong katakan saja jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolaknya, kata Wang Bin. Aku ingin bertukar pengetahuan denganmu. Aku akan menggunakan pukulan tai chi-ku dan kau menggunakan Vajrapam yang kau miliki. Bagaimana? Ini sepertinya aku tidak bisa melakukan permintaan senior. Vajrapam adalah teknik yang sangat kuat dan brutal. Aku terkejut. Aku takut aku akan melukaimu, ketua. Dengan teknik ini, jangan khawatir. Tai chi-ku memang bukan hanya sebuah nama. Dan aku tidak yakin kau bisa menyakitiku, ucap si kakek tua. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan, ini hanyalah sebuah hati tanding seni bela diri. Menarik, ucap Wang Bin. Baiklah senior, mohon bimbingannya. Sebenarnya juga aku penasaran dengan teknik yang dimiliki senior. Aku ingin melakukan sparring dengannya. Anak teman kecil, jangan terlebih dahulu. Baiklah,
Apa bisa saya menyerang Anda lebih dahulu? Baiklah, kalau begitu saya tidak akan ragu-ragu. Baiklah, aku maju terlebih dahulu. Fajra, aku akan menggunakan kekuatan 30% kekuatanku di serangan pertama. Mulai. Pam, Fajra pun ditembakkan. Dengan mudahnya si senior menangkis kekuatan Fajra Pam. Sangat cepat, aku tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas, ucap Wang Bin. Lalu tiba-tiba, syung, dah, pukulannya terkena perut Wang Bin. Wang Bin pun terpental. Aku terdorong seberapa jauh hanya dengan beberapa satu serangan. Orang tua itu memang seorang master, tapi sepertinya dia sedikit menahan serangannya. Kalau tidak, mungkin aku sudah terbaring di tanah sekarang. Mengatasi kekuatan dengan kelembutan inilah pesona Tai Chi ku, anak muda. Hahaha, lihat, jika aku tidak mengeluarkan semuanya, itu seperti kau sedang meremehkanku, ucap si kakek tua. Maaf senior, aku sangat takut jika Anda terluka, tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Mulai sekarang aku akan melakukan yang terbaik, ucap Wang Bin. Berilah, maju sini. Kalau begitu senior, aku mohon bimbingannya. Baiklah, Ike. Dan lalu Shin pun sudah berpindah. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Si kakek tua tersenyum dengan baik dan terlihat si Wang Bin sudah bonyok. Senior, terima kasih atas nasihatnya. Meningkatkan kekuatan ke tingkat menunjukkan bahwa kamu adalah anak yang sangat berbakat, tapi pergerakanmu tidak cukup fleksibel sehingga mudah diserang. Kamu memiliki terlalu banyak pengalaman. Kekuatan tempur Fajrapammu masih belum memiliki pengalaman yang banyak, anak muda. Senior, terima kasih nasihatnya. Senior, setelah sedikit sparring, aku punya sedikit permintaan, tapi bolehkah untuk dikatakan? Aku ingin belajar Tai Chi dari Anda. Apakah senior mau menerima orang bodoh sepertiku sebagai muridmu? Apakah benar-benar mempelajari teknik puluhan Tai Chi yang kau miliki, ucap si kakek. Apa kamu tidak takut akan mengganggu latihan Fajrapam yang kau miliki? Tolong jangan khawatirkan tentang itu. Aku tidak akan meninggalkan latihan Fajrapam. Sangat menarik, biarkan Lauzi bermain dengan mereka. Aku menemukan bahwa meskipun serangan Fajrapam sangat kuat dan rasanya akan menjadi seperti kekerasan, aku menggunakannya kepada orang yang lemah. Tapi jika aku bertemu seorang yang lebih kuat dariku, teknik ini akan menjadi serangan yang menguntungkan. Tapi Tai Chi berbeda, dan juga Tai Chi bisa mengendalikan kekuatanku saat bertarung. Saya pikir Tai Chi menembus kekurangan Fajrapam yang kuat dan mengontrol Fajrapam dengan lebih bebas tanpa takut menyakiti orang lain, ucap Wang Bin. Nah, kamu memiliki beberapa perspektif tentang Fajrapam yang unik. Seni bela diri Ganjang ya, tetapi juga seni bela diri Buddhis yang mengandung semangat balas Buddha, dan kau tidak boleh sombong karena kau memiliki keahlian khusus, tapi kamu takut menyakiti orang lain. Itu menunjukkan bahwa watakmu tidak buruk. Jadi aku bersedia menerimamu sebagai murid. Panggil aku guru. Benarkah? Bagus sekali, bagus, terima kasih. Terima kasih guru, terimalah sujud dari muridmu ini. Cepat bangunlah, tidak terlalu sopan. Awalnya aku hanya ingin pergi keluar untuk jalan-jalan, tapi aku tidak menyangka aku akan menemukan seorang murid. Cepat bangunlah, aku ingin memberitahumu sesuatu. Nama asliku adalah Li Zhengguo. Teknik adalah teknik turun-temurun dan umumnya tidak disebarluaskan. Tidak disebarluaskan karena dia sudah menerima aku sebagai murid. Tampaknya aku sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, ucap Wang Bin. Guru, yakinlah saya akan mencoba yang terbaik untuk belajar dari tinjumu. Mulai sekarang saya tidak akan pernah mengecewakan Anda, ucap Wang Bin. Berapa banyak yang bisa kamu pelajari tergantung dari kemampuanmu sendiri, ucap si kakek tua. Tapi jika suatu saat kau melakukan kesalahan, pada saat itu aku akan melakukan pembersihan. Ingatlah itu. Benar-benar rasa penindasan yang kuat, sepertinya aku tidak menyembah guru yang salah, ucap Wang Bin sambil takut. Bagus murid, ini tidak akan melakukan hal yang menghina gurunya, apalagi melakukan hal yang mengabaikan hati nurani. Tidak apa-apa, jangan terlalu berbaik hati. Di depanku, tuangkan aku secangkir lagi dan kita akan selesai sebagai guru dan murid. Saya lebih bahagia bisa mengunjungi rumah Anda daripada menemukan emas. Wang Bin, apakah kamu benar-benar membeli mobil mewah untuk kami berdua? Apa ini tidak berlebihan? Membeli mobil untukmu adalah meningkatkan efisiensi kerja, dan kamu juga adalah pemegang saham perusahaan. Jadi membeli mobil mewah sejalan dengan identitas yang kamu miliki. Sudah, jangan khawatir. Sebenarnya aku sudah merencanakan ini sejak awal. Aku ingin membeli sebuah mobil van.
Van, kau membelikan kami mobil mewah, tapi kau hanya ingin membeli mobil van. Otak Wang Bin seharusnya udah rusak karena kekayaan yang tiba-tiba. Aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Aku membutuhkan mobil van, ucap Wang Bin. Hihihihi. Jika Yue dan yang lain naik mobil bersama aku, yang paling cocok adalah mobil van, dan aku akan merasa senang. Sepertinya cukup bagus semua merek tersedia di sini. Ayo masuk dan lihat-lihat, ucap Xing Ping. Wow, kendaraan off-road ini terlihat sangat mendominasi. Perkiraan mobil ini pasti sangat mahal. Jika bukan karena Wang Bin, aku tidak berani masuk toko ini, ucap Xing Ping. Aku telah memberitahu beberapa kali kemanapun aku harus pergi. Kau harus segera memanggilku jika ada pelanggan berkualitas tinggi masuk, ucap si manajer. Tapi Anda bilang, jika Anda sedang istirahat di pantry, tidak boleh ada yang mengganggu Anda, ucap si junior. Bagaimana maksudmu? Aku malas, ingin mendominasi penampilan, bukan? Kau harus memberikan sikap yang benar kepada seniormu. Maaf manajer, saya tidak akan mengulanginya lagi. Jika dia memiliki pengalaman berkualitas tinggi, dia harus memberikannya kepada seniornya. Ini benar-benar mengingatkanku pada pekerjaanku yang lama. Permisi. Ada apa? Temanku dan aku ingin mengetahui performa mobil. Dapatkah kau menjelaskannya pada kami? Halo, dua orang di sana. Apa kau melakukan sambil bersandar di mobil? Tahukah kau betapa mahalnya mobil itu? Cepat pergi dari sana, singkirkan tanganmu. Kau akan menggosatnya, bodoh. Maaf, tidak sengaja. Dia pun melihat Wang Bin dan teman-temannya dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Sweater merah biasa, aku tidak bisa melihat merek apapun di sana. Celananya juga sangat biasa. Bukankah dia pengemis? Sepatunya relatif murah, tapi gayanya biasa saja. Kau masih seorang pelajar biasa, Aku akan tekankan padamu, di sini tidak menjual sepeda. Di sini adalah tempat mobil mewah. Kau dengar itu? Maksudmu apa? Bolehkah aku tahu yang dijual di sini? Apakah kau pikir aku tidak mampu membelinya? Kamu pikir kamu mampu membelinya? Jangan sentuh. Jika kamu tidak membelinya, aku khawatir kamu tidak dapat membelinya jika kamu menyentuhnya nanti, ucap si manajer pada teman-teman Wang Bin. Jangan salahkan aku karena mengingatkanmu jika suatu kinerja bulan ini tidak sesuai standar. Kau harus keluar. Saudaraku, tenanglah, abaikan dia. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku tunjukkan mobilnya, ucap si junior. Dengan kata lain, orang sombong itu hanya mengatakan bahwa kamu tidak pergi, kinerjamu tidak akan sesuai standar. Benar kan? Ya, itu benar. Kinerja saya sangat buruk jika dibandingkan dengan yang lain. Jangan khawatir, selama kau memberikan pelayanan pada kami, aku akan membantumu kinerjamu mencapai target bulan ini. Lumayan kan? Hehehe. Kabar baik, terima kasih. Ini adalah mobil sport 4 pintu CLS mulai dari 360.000 yuan. Bagaimana? Mobil ini terlihat oke. Wow, sangat tampan. Biarkan aku mengambil fotonya, ucap yang lain. Wang Bin, aku merasa kita tidak perlu mobil mahal jika hanya untuk memenuhi penampilan. Selama kita bertanggung jawab dan jujur, kita bisa menjalankan bisnis dengan baik dan kita tidak membutuhkan mobil mewah di masa depan. Bukankah menurutmu juga begitu? Shirley, kau terlalu murah. Apa ada yang lebih mahal? Hei, tunggu dulu. Apa? Wang Bin, apa kau sudah gila? Hei, dengarkan aku, kawan. Dengarkan ini. Kalian tidak perlu khawatir dengan uangnya. Kalian sudah sangat baik padaku. Kalian sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan kalian. Sekarang giliranku untuk membalas kebaikan kalian. Kalian tidak boleh menolak. Mereka pun terharu dan dengan meneteskan air mata. Sekarang ini semua hanyalah uang receh bagiku. Dan di masa depan aku ingin buat kalian berdua memiliki banyak uang, menjadi miliarder. Wang Bin, terima kasih. Kau benar-benar saudaraku. Aku sangat terharu, saudaraku. Kita adalah saudara yang seumur hidup. Hahaha. Wang Bin, aku akan berjanji padamu. Sangat menyentuh. Aku iri dengan persaudaraan mereka. Tapi bisakah mereka benar-benar membeli mobil yang lebih mahal? Ucap si junior. Saudaraku Wang, ini adalah mobil sport 4 pintu Mercedes AMG GT. Harganya sekitar 970 yuan. Apa menurut Anda cocok? Aku suka modelnya, tapi 970 hanya terlalu murah. Apakah tidak ada mobil sport yang harganya lebih dari 1 juta? Apa? Lebih dari 1 juta? Ya, kami memilikinya. Bagaimana dengan yang ini? Si kuning ini. Ya, jika kau menyukainya, cobalah. Luar biasa. Ya, saudaraku, silahkan duduk dan silahkan cobalah. Aku akan mencobanya. Baiklah. Wang Bin pun masuk ke dalam mobil. Memegang setir. Mobil sport premium memang benar-benar berbeda. Kemari dan cobalah semuanya.
Aku ingin mencoba. Aku belum pernah mengendarai mobil kelas atas kecuali mobil ayahku. Berapa harga mobil ini? Mobil ini sekitar 2,5 juta yuan. 2,5 juta. Xing Ping pun terkaget. Mahal banget anjing. Kenapa tidak mengatakannya dari awal? Kalau tahu gitu aku tidak akan masuk ke sini dan mengotorinya. Apa yang kalian lakukan? Ucap si manajer senior. Bisakah kau membeli mobil di sini dan orang yang ada di dalam? Keluarlah kau mampu. Jika kamu mampu membeli mobil ini. Jika kamu tidak mampu membeli mobil ini akan jadi kotor. Kau dengar? Aku hanya akan duduk sebentar. Bagaimana mobil ini bisa langsung kotor sekarang? Keluar sekarang. Tidak apa-apa, nikmati saja mobilnya, ucap Wang Bin. Aku akan menangani wanita sombong ini. Wang Bin, apakah tidak apa-apa kalau aku terus berada di mobil ini, ucap Xing Ping. Ucap Hong Fei. Apa yang kamu lakukan jika mereka tidak mampu membeli mobil mewah? Dalam sekejap kamu dapat membawa mereka, lalu kirim mereka keluar. Apakah kamu masih ingin aku mengajarimu hal ini? Ucap si senior. Jangan begitu, kau mengajak mereka mencoba beberapa supercar dengan harga jutaan. Apakah mereka bisa membelinya? Apa kamu tidak pernah memikirkan terlebih dahulu semua tindakanmu? Ucap si senior. Pengunjung adalah raja, jadi seharusnya kita. Kakak, sangat sombong dan tidak menghormati kami sama sekali. Hong Fei, lakukan sesuatu untukku nanti. Kalian para mahasiswa, jika tidak punya uang, jangan kesini untuk mencoba mobil sport. Dasar kalian sampah. Bagaimana sikapmu bisa seperti itu pada pelanggan? Pelanggan adalah raja, kau mengerti? Penjualanmu itu sangat buruk, ucap Xing Ping. Aku sangat kesal. Ingin sekali ku berhentikan orang ini. Jangan terlalu bersemangat, biarkan dia berteriak dan lihat bagaimana kita menghadapinya nanti. Kalian datang tepat waktu. Bajingan kecil ini ada di toko kami dan ingin membuat kerusuhan. Cepat keluarkan mereka. Lalu para security pun datang. Manajer toko, pengunjung adalah pelanggan. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Diamlah. Kamu tidak diterima di sini. Cepat keluar. Jika kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan kami jika kami bertindak tidak sopan, ucap para satpam. Kami tidak akan pergi. Aku ingin lihat bagaimana cara kalian mengusir kami. Ini adalah plot yang familiar. Sepertinya aku sudah sering melihat ini di dalam drama. Apa yang kalian lakukan? Cepat jika kalian tidak mau pergi. Tunggu anak nakal ini. Apakah kamu masih di sini? Jika kamu tidak mau pergi, aku akan menghajarmu dan menyeretmu keluar. Berhenti bicara yang tidak masuk akal dengan mereka. Kita langsung saja hajar mereka, ucap para penjaga. Wang Bin pun dipegang kerahnya dan tentu saja Fajar Pam. Dadar. Apa yang terjadi? Mereka berdua terpental. Wow, Wang Bin. Sejak kapan kau memiliki kekuatan yang sangat begitu kuat? Hebat, akhirnya aku dapat konten. Hahaha, ucap Hong Fei. Kamu beraninya menyakiti orang-orang kami. Ini menyakitkan. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Aku ingin kau segera membayar biaya pengobatan untuk mereka. Jika tidak, aku telepon polisi. Lalu Wang Bin pun mengeluarkan sesuatu. Ini emas, sebatang emas untukmu. Selain itu masalah ini kamu yang memulainya lebih dahulu. Kami datang untuk membeli mobil dan kau memperlakukan kami seperti sampah. Saudaraku telah merekam semua kejadian hari ini. Sepertinya kamu terlalu banyak novel, nak. Membaca banyak novel, nak. Apa menurutmu akan sebaik itu? Manajer toko Goldbar ini sepertinya asli. Apa? Apakah mereka anak orang kaya yang berpenampilan sederhana? Ucap si manajer. Xing Ping, Hong Fei, kalian harus ingat, tidak peduli pelanggan macam apa yang datang ke toko di masa depan, kita tidak boleh mengabaikan mereka, oke? Jangan khawatir, kami tidak akan meremehkan orang lain. Gadis kecil, hari ini aku Wang Bin akan datang untuk memberimu pelajaran yang bagus. Semua pengunjung adalah pelanggan, dan kelakuanmu itu telah benar-benar merusak reputasi tokomu. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padamu, cepat berminta maaflah. Kamu menggertak aku. Toko kami tidak menerima tamu seperti kalian. Manajer Anda terlalu berlebihan, ucap si junior. Dengan melihat sikapmu, sepertinya kamu berdiri di sisi mereka. Percaya atau tidak, aku akan memberitahumu ke kantor pusat untuk memecat kau sekarang. Sambil berteriak, si senior berkata pada si junior, tidak perlu repot-repot lah anjing. Harier aing mangges, aing mereka resign. Sekarang aku mau resign sekarang juga. Nih kartunya. Bagus kalau begitu, jangan pernah berpikir untuk masuk toko di masa depan, ucap si senior. Aku selalu berpikir bahwa selama aku memperlakukan pelanggan dengan baik, aku melakukan hal yang benar dan profesional, ucap si junior. Jika kamu ingin pergi mengatakan kinerja, tapi kamu harus ingat, aku lebih suka berganti karir. Ingatlah itu.
Tunggu saudaraku, aku mau beli mobil, kamu harus melayaniku. Maaf saudara Wang, aku bukan lagi pegawai di sini, aku tidak bisa melayani Anda. Setiap industri selalu memiliki satu atau dua tikus kotor, jadi jangan terlalu menjadi seorang seperti itu. Siapa yang kau maksud tikus kotor, brengsek? 3. Aku ingin 3 mobil, semuanya dengan konfigurasi atas nama warna berbeda. Ya seperti ini. Oh, sepertinya kamu berpura-pura terlalu berlebihan kan. Mobil ini harganya lebih dari 2 juta, tapi kamu membeli 3. Wang Bin membeli mobil seperti mau beli gorengan. Saudara-saudara, silahkan masukkan nomor rekening perusahaanmu. Aku akan mengirimkan uangnya sekarang. Cepat. Gadis kecil, kami akan mengirimkan bukti kekasaran kamu kepada pelanggan ke kantor pusat. Nanti kau harus dipecat. Hahaha. Jika bukan karena kamu sebagai pelanggan di tokoku, aku akan melapor polisi sekarang. Lalu beberapa saat pun tiba. Manajer, ini lebih dari 7 juta yuan telah ditransfer ke dalam akun toko. Ucap si security. Apa benarkah? Biar aku lihat. Si manajer itu pun sangat terkaget. Apa? Ini lebih dari 7 juta, bahkan hampir 8 juta plus bonus ditransfer oleh Wang Bin. Itu benar-benar orang itu. Ya Tuhan, benar-benar transfer dalam jumlah ini penuh. Ini cukup untuk membayar uang muka. Saudaraku, ayo pergi bantu kami menangani formalitas pengambilan mobil. Pelanggan yang terhormat, selamat menjadi tamu VIP tertinggi kami. Saya memang banyak salah, tapi saya harap Anda bisa memaafkan semua kesalahan kami. Dan si senior itu pun berubah drastis 360 derajat, menjilat seperti kebanyakan dari kita semua. Oke, aku akan memaafkanmu, tapi aku tidak tahu teman-temanku akan memaafkanmu atau tidak. Ketika kau telah melihat uang, kau dapat cepat berubah. Dasar wanita murahan. Orang sepertimu harus diberi pelajaran. Saya mohon jangan, jika bos tahu bahwa saya telah diperlakukan seperti itu oleh VIP, posisi saya sebagai manajer toko akan hilang. Tolong kasihani saya, ucap si manajer. Saya ini mengampuni Anda. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Benarkah? Benarkah seperti itu? Ya, saya bisa melakukan apa saja sambil memperlihatkan sesuatu. Membuka kancingnya. Lalu, kalau begitu hitung komisi yang kau dapatkan dari pembelian mobil tadi dan serahkan pada saudara kecilku ini.